Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, insyaallah kita akan membahas secara singkat saja dari kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, yaitu ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang hakikat ilmu ya dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, jadi ini sangat jelas sekali sabda Rasulullah bahwasanya menuntut ilmu, yaitu tentunya adalah ilmu agama, adalah wajib bagi setiap kita, baik yang laki-laki, yang muslim, ataupun wanita muslimah. Ya, ketahuilah bahwasanya ya yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah adalah bukan menuntut atau bukan mempelajari semua ilmu. Ya, jadi perlu kita ketahui bukan semua ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Akan tetapi adalah yang wajib kita pelajari ilmu yang kita butuhkan ya pada saat itu. Ya. Sebagaimana dikatakan adalah seutama-utama ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan keadaan seorang itu. Dan sebaik-baik amal adalah menjaga ilmu yang sudah dipelajari tersebut. Ya, maksudnya adalah menuntut atau mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keadaan seseorang itu, misalnya, contoh misalnya, seseorang itu tentu wajib melaksanakan sholat ya, wajib melaksanakan sholat. Maka dia berkewajiban untuk mempelajari ilmu tentang sholat, supaya sholatnya menjadi benar, menjadi sah, menjadi berkualitas. Itu maksudnya. Iya. Jadi dilihat daripada keadaan seseorang itu, bagaimana keadaannya. Ya. Ya, kalau dia misalnya tentu dia sebagai seorang muslim ya, maka dia juga ada namanya berkewajiban membayar zakat. Ya, maka ketika dia memiliki harta, zakat harta ya. Jika dia memiliki harta, maka dia harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Iya, jangan sampai dia punya harta tetapi tidak keluarkan zakatnya karena kebodohannya. Maka dia mesti untuk mempelajari ilmu tentang zakat itu. Apa-apa yang mesti dikeluarkan, berapa persentasenya, kapan, dan seterusnya. Begitu juga tentang puasa ya. Tentu seorang muslim pasti akan berpuasa setiap tahunnya. Ya, artinya puasa wajib ya, puasa Ramadan. Maka dia berkewajiban untuk mempelajari hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Agar bagaimana puasanya itu betul-betul dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jelas ya masalah ini. Sama juga haji ya yang memiliki harta yang cukup, maka dia harus ketika dia ingin melaksanakan ibadah haji, maka dia berkewajiban untuk mempelajari tata cara haji yang benar agar hajinya itu menjadi haji mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu juga bagi seorang pedagang. Ya, bagi seorang pedagang
maka dia wajib untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang hukum dagang. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak, apa-apa yang bisa merusak daripada sahnya itu perdagangan, jual beli dan seterusnya. Jadi seorang pedagang, seorang pembisnismen, dia harus mempelajari tentang hukum-hukum dagang, hukum jual beli, jangan sampai dia terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Ya, ini ya. Jadi jelas ya. Ya. Jadi keadaan-keadaan yang ada pada seorang itu maka menuntut dia untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang dia butuhkan pada saat tersebut. Iya, pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, yaitu murid daripada Abu Hanifah, yaitu Muhammad Ibnul Hasan rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, ya, apakah engkau tidak membuat buku, ya, membuat tulisan tentang masalah zuhud? Ya, apa kata Muhammad Ibnul Hasan? Ya, saya telah menulis sebuah buku tentang jual beli, tentang jual beli, ya, tentang jual beli, ya. Kenapa beliau menulis tentang jual beli? Ya, karena orang yang zuhud itu maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dalam jual beli. Begitu juga dia mesti meninggalkan hal-hal yang makruh dalam jual belinya. Ya, bahkan semua hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, dengan pekerjaan dan bisnis dan seterusnya itu harus ditinggalkan hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang makruh. Itulah dinamakan dengan zuhud. Artinya dengan beliau menuliskan kitab tentang jual beli, mana yang haram, mana yang harus ditinggalkan dan seterusnya, mana yang boleh, maka dengan mempelajari itu seseorang akan menjadi orang yang zuhud. Karena apa? Karena dia bisa terbebas dari hal-hal perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang dimakruhkan atau yang dibenci atau yang dilarang dalam perkara jual beli. Ya. Jadi ini ikhwat Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Begitu juga seseorang wajib untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati kita. Yaitu apa? Tentang tawakal, apa itu tawakal, bagaimana hakikat tawakal, apa itu namanya tobat, bagaimana kembali kepada Allah, apa itu rasa takut, apa itu ridho, apa itu syukur. Ya, ini juga mesti harus dipelajari. Apa itu sabar dan seterusnya, hal-hal yang berkaitan dengan hati itu juga harus dipelajari. Ya, jadi semoga ya kita semua diberikan ya taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari ilmu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana yang kami tadi sampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.